Selamat sore, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur oleh karena anugerah dan pertolongan Tuhan, kita boleh kembali beribadah kepadanya pada sore hari ini. Ibadah akan segera dimulai. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai persekutuan keluarga wilayah gabungan kita pada sore hari ini dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Kita bersyukur kepada Tuhan yang di dalam kasih dan pimpinannya telah mempersekutukan kita kembali di saat ini. Kiranya Tuhan memberkati persekutuan dan kebersamaan kita sebagai jemaat. Dan kembali melalui persekutuan keluarga wilayah gabungan sore hari ini, kita dapat merasakan dan menikmati kuasa dan kehadiran Tuhan. Demikianlah firman Tuhan mengantar kita mengawali ibadah kita pada sore hari ini. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermazmurlah. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kita sambut dengan pujian, kita bertemu lagi. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu. Kita bertemu menyembah Tuhan. Kita bertemu saling terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling menguatkan. Puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Sekali lagi kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita
menguatkan. Puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga yang maha baik, kami sujud syukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu sehingga kami boleh beribadah kepadamu pada sore hari ini. Kami yang boleh mengikuti ibadah ini, kiranya Tuhan kuasai hati dan pikiran kami untuk boleh bersungguh-sungguh beribadah kepada Engkau, dan ibadah ini boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa ya Tuhanku agar perangkat yang kami gunakan untuk menunjang ibadah ini boleh berfungsi dengan baik dan ibadah boleh berjalan dengan lancar. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan pimpinan-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah naikkan doa ini. Amin. Kita akan memuji Tuhan lagi dengan nyanyian Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, agung karyanya, karena kasih-Nya Ia berikan Sang Putra yang mati di salib menebus dosa, membuka pintu surga bagi semua. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Datang pada Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Tebusan sempurna dalam darah-Nya, bagi yang percaya dan janji kudus. Dosamu betapapun juga keji, dihapus oleh-Nya, dihapus bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Datang pada Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Kita akan membaca firman Tuhan dari Yesaya 43 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Yesaya 43 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Etiopia dan Seba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu,
dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan untuk segala firman-Nya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Hana. Kita siapkan hati dan pikiran kita dengan pujian Tenanglah Jiwaku. Tenanglah jiwaku menghadap Engkau, dengar sabda-Mu, Tuhanku yang mulia. Sujud di kaki-Mu, ku sembah Tuhan. Nyanyikan pujian bagi-Mu Tuhan. Serahkan padanya segala beban, Tuhan akan beri damai dan sejahtera. Sujud di kaki-Mu, ku sembah Tuhan. Nyanyikan pujian bagi-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami merendahkan hati kami, merendahkan diri kami di hadapan Engkau. Tolong kami agar kami dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman yang Kau nyatakan kepada kami ya Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Ya, saya yakin ya kita semua pasti sudah kangen ya, pengen seperti dulu di mana bisa berkumpul bersama dalam kebaktian wilayah di rumah-rumah ya. Terakhir kali ketika berkumpul bersama di rumah-rumah itu sebelum pandemi ya, sudah setahun ya, udah setahun yang lalu ya. Lumayan ya, sudah cukup lama juga. Ya, kita berharap agar kiranya pandemi ini dapat segera berakhir, sembari kita juga terus mematuhi protokol kesehatan ya, sehingga nanti pada waktunya kita bersama-sama dapat berkumpul lagi seperti dulu kala. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya yakin setiap kita pasti punya masalah dan pergumulannya sendiri-sendiri ya. Tetapi yang terpenting di sini adalah bagaimana kita menghadapi pergumulan atau persoalan yang terjadi dalam hidup kita ya, terutama respon kita. Apakah respon kita itu adalah bersungut-sungut, mengomel ya, mengeluh, atau respon kita itu kita responi dengan bijaksana seperti sesuai kebenaran firman Tuhan. Ya, kita akan buka bagian firman Tuhan yang terambil dari Keluaran pasal 17 ayat yang ke-16. Keluaran pasal 17 ayat 16. Nah, saya akan bacakan untuk kita semua. Tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau mau lihat secara keseluruhan ya, ayat yang ke-16 ini adalah
rangkumannya gitu ya. Tapi secara keseluruhan itu dari ayat 1 sampai ayat ke-16 ini. Nah, kita akan lihat ya di dalam Alkitab kita masing-masing di pasal 17 ayat 1. Nah, di situ dalam bahasa Ibraninya itu dikatakan bahwa semua umat Tuhan, yaitu bangsa Israel pada waktu itu, mereka itu pindah dari padang gurun Sin secara bertahap, ya, sesuai dengan perintah Tuhan. Mereka secara bertahap pindah tuh nggak sekaligus gitu, nggak sekaligus semua orang. Pindah dari padang gurun Sin, kemudian mereka berkemah di Rafidim. Nah, waktu di Rafidim itu tidak ada air untuk diminum oleh bangsa Israel, nggak ada air. Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah bangsa Israel ditindas oleh bangsa Mesir, ya, ratusan tahun lah ditindas oleh bangsa Mesir, jumlah orang Israel itu adalah sekitar 600.000 orang laki-laki, dihitung laki-laki dewasa. Pada masa itu anak-anak kecil dan juga wanita itu tidak dihitung, karena pada masa itu wanita dan anak-anak kecil itu dianggap kaum marginal, tidak dianggap. Artinya seperti itu pada masa itu ya. Nah, jadi 600.000 laki-laki. Nah, oke, sekarang kita asumsikan begini ya. Kalau kita asumsikan rata-rata satu keluarga itu terdiri dari satu ayah, satu ibu, dan 2 orang anak. Jadi anggaplah satu keluarga terdiri dari 4 orang. Ya, walaupun dalam realitanya tuh pasti lebih. Orang zaman dulu anaknya bisa banyak sekali kan. Nah, tapi kita asumsikan 4 aja deh, biar gampang hitungnya. Nah, berarti kalau dihitung satu keluarga ada 4 orang, ya, dikali 600.000 kepala keluarga laki-laki dewasa, kurang lebih ada sekitar 2,4 juta jiwa. Nah, ini kenyataannya tuh lebih dari ini ya, tapi kita ambil gampangnya aja. 2,4 juta jiwa ini dipimpin oleh Musa berjalan dari padang gurun Sin sampai kepada Rafidim, 2,4 juta orang. Nah, padang gurun Sin ini terletak antara Elim dan Gunung Sinai. Jadi padang gurun Sin ini ada di tengah-tengah. Nah, Rafidim ini merupakan tempat pemberhentian, tempat perhentian terakhir orang Israel pada perjalanan mereka dari Mesir sampai pada Gunung Sinai. Jadi Rafidim ini di ujungnya Gunung Sinai, seperti itu. Nah, berarti perjalanan mereka adalah perjalanan yang cukup jauh ya Bapak Ibu Saudara, dan juga perjalanan yang sangat melelahkan. Karena pada ribuan tahun yang lalu mereka jalan kaki ya Bapak Ibu Saudara. Belum ada angkot, motor, Grab, itu belum ada ribuan tahun yang lalu. Jadi banyak yang berjalan kaki. Atau kalaupun ada yang naik keledai seperti itu ya, tapi kebanyakan itu jalan kaki. Nah, bayangkan ya, pada perjalanan mereka itu mereka kepanasan di padang gurun yang kering kerontang seperti itu, dan juga nggak ada air. Jadi mereka itu bukan hanya kepanasan, kehausan ya, tapi emosinya juga lama-lama jadi ikut panas juga. Nah, kemudian apa yang mereka lakukan? Bangsa Israel itu kemudian mereka mengamuk kepada Musa. Bayangkan ya, jutaan orang mengamuk kepada Musa. Padahal Musa juga kan haus ya Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan mereka aja gitu ya. Bangsa Israel mengatakan, "Beri kami air minum. Kami haus sekali, kami capek panas-panas dari padang gurun." Lalu Musa menjawab mereka begini, "Kenapa kamu bertengkar dengan saya?" Nah, kata bertengkar ini dalam terjemahan Revised Standard Version mendekati bahasa aslinya artinya adalah menyalahkan. Kenapa kalian menyalahkan saya? Begitu. Kenapa juga kalian mencobai Tuhan? Mencobai dalam bahasa aslinya itu artinya mengetes. Kenapa kalian mengetes Tuhan? Nah, jadi dapat dikatakan ini bangsa Israel ini, umat Tuhan ini gak ada hormatnya kepada Tuhan. Sampai mereka berani-berani untuk mengetes Tuhan. Mengetes Tuhan tuh seperti ini ya gambarannya pada bangsa Israel. Tuhan itu ada atau tidak sih? Kalau Tuhan ada, kasih air dong buat kita. Masa begini aja Tuhan gak sanggup sih? Kan berkuasa. Nah, ini mengetes seperti ini ya. Makanya dikatakan tidak ada hormatnya gitu bangsa Israel ini kepada Tuhan. Nah, lalu mereka bersungut-sungut kepada Musa.
2,4 juta jiwa bersungut-sungut, mereka kehausan semua. Nah, dalam bahasa aslinya dikatakan mereka bergumam melawan Musa. 2,4 juta jiwa melawan Musa. Oh, 1 lawan 2,4 juta jiwa, bayangkan ya. Mereka di situ marah-marah, bangsa Israel, kenapa kamu bawa kami keluar dari Mesir? Kamu bawa kami keluar nih untuk membunuh anak-anak dan ternak kami dengan kehausan ya? Nah, ini dia ya Bapak Ibu Saudara, bisa dikatakan nih bangsa Israel ini mental budaknya itu sangat terbentuk begitu kuat ya. Betul-betul mental budaknya itu luar biasa. Bagi mereka tuh yang penting makan deh, makan minum cukup, ditindas tuh nggak apa-apa sama bangsa Mesir. Jadi budak itu nggak apa-apa, yang penting makan minum, itu aja mereka pikirin. Ya, mental budaknya itu udah terbentuk turun temurun. Karena mereka hidup di bawah penindasan Mesir tuh udah biasa seperti itu ya. Wah, di sini Musa mulai takut ya, takut didemo oleh 2,4 juta jiwa. Lalu Musa berseru dalam bahasa aslinya itu berteriak. Jadi bayangin ini Musa berteriak kepada Tuhan. Oh Tuhan, apa yang harus saya lakukan untuk bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu lalu aku mati. Ini Musa saking takut ya, saking takutnya. Nah, kemudian Tuhan berkata kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu itu tongkat yang kau pakai untuk memukul sungai Nil dan pergilah. Nah, saya akan jelaskan ya, para tua-tua Israel di sini tuh maksudnya tuh apa ya? Penting sekali apa ya? Maksudnya begini nih. Para tua-tua Israel itu adalah beberapa kepala keluarga yang menonjol, yang memiliki pengaruh di antara bangsa Israel. Jadi kalau mereka ngomong itu, mereka tuh punya pengaruh, didengerin oleh bangsa Israel. Jadi cukup dianggap dan cukup dihormati di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, jadi begini, ketika Musa memukul gunung batu itu dan keluar air, ya para tua-tua Israel itu dapat menjadi saksi. Menjadi saksi yang dapat didengarkan dan dipercaya oleh bangsa Israel untuk menyatakan bahwa Tuhan itu ada, untuk menyatakan pemeliharaan Allah kepada bangsa Israel. Ya, jadi melalui para tua-tua ini menjadi saksi kepada bangsa Israel. Nah, kemudian ditekankan dengan tegas pada ayat ke-6. Aku Tuhan akan berdiri di sana, di depanmu. Nah, itu yang Tuhan katakan pada Musa. Bapak Ibu Saudara, untuk melakukan hal ini tentu menuntut ketaatan pada Tuhan. Maksudnya untuk percaya ya bahwa Tuhan itu berdiri di depan kita. Kita tuh harus taat, percaya pada Tuhan. Dan Musa ini taat pada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, kemudian Musa menamai tempat itu Masa dan Meriba. Masa dalam bahasa Ibrani-nya artinya mencobai, mengetes ya, bangsa ini telah mengetes Tuhan gitu ya dengan tidak hormatnya, itu dinamai Masa. Dan Meriba, Meriba artinya bertengkar ya, bangsa ini bertengkar gitu ya dengan Musa gitu ya, mengomel-ngomel, menyalahkan Musa seperti itu. Jadi dikatakan Masa dan Meriba. Ini kurang bagus ya artinya ya. Nah, setelah peristiwa di Masa dan Meriba, bangsa Israel itu mengalami ujian lagi. Padahal ujian di Masa dan Meriba itu belum lulus ya Bapak Ibu Saudara, ya mencobai dan bertengkar. Itu aja belum lulus. Kalau udah lulus kan nggak akan mencobai dan bertengkar, nggak akan Masa dan Meriba namanya. Pasti namanya tuh yang bagus begitu ya. Itu aja mereka belum lulus. Nah, setelah dari Masa dan Meriba, bangsa Israel mengalami suatu ujian yang lebih berat lagi, di mana datang bangsa Amalek ya, mereka tuh mengganggu bangsa Israel, melawan bangsa Israel di Rafidim. Nah, orang Amalek itu siapa? Orang Amalek itu adalah bangsa Edom, keturunan Esau yang memusuhi bangsa Israel. Nah, itu orang Amalek, turunannya si Esau. Nah,
Lalu Musa berkata kepada Yosua, dalam bahasa aslinya seperti ini, berkata kepada Yosua, pilihlah para laki-laki dan pergi keluar melawan Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Sementara Musa, Harun, dan Hur, mereka sudah naik ke puncak bukit. Nah kemudian setiap kali Musa mengangkat kedua tangannya, maka bangsa Israel itu menang atas bangsa Amalek. Nah tapi setiap kali Musa turunkan tangannya, maka yang menang itu jadi bangsa Amalek. Nah makin lama itu tangannya si Musa kan makin pegel ya, berjam-jam dia harus angkat tangannya seperti itu ya. Makin pegal sekali, makin capek dan letih. Maka akhirnya Harun dan Hur mengambil batu dan meletakkannya di bawahnya, ya supaya si Musa itu bisa duduk di atas batu. Dan kemudian Harun dan Hur masing-masing Harun dan Hur itu membantu mengangkat kedua tangan Musa. Jadi mantap itu, kedua tangannya terangkat sampai matahari terbenam berjam-jam, kuat. Nah di sini maka Amalek dan rakyatnya itu kalah di sini adalah kalah di tangan Tuhan. Kalah di tangan Tuhan. Tuhan yang berperang melawan Amalek. Mereka itu hanya disuruh patuh aja mengikuti maunya Tuhan, mengangkat tangan, begitu. Lalu Musa mendirikan mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Nah dalam bahasa Ibrani-nya adalah Jehovah Nisi, Tuhan panji-panjiku. Nah dalam Mazmur 60 ayat 6 dikatakan panji-panji itu dijelaskan sebagai tanda untuk berlindung dari anak panah. Kan kalau mau berlindung dari anak panah gitu kan, anak panahnya mental gitu kan, ada panji-panji yang dipegang itu. Seperti itu. Nah jadi di sini dikatakan bahwa Tuhan yang maju dalam peperangan melawan bangsa Amalek. Nah kemudian Musa berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Bahasa aslinya Tuhan berperang melawan Amalek dari generasi ke generasi. Kemenangan itu di tangan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita melihat ya kondisi bangsa, kondisi negara, kondisi dunia, kita melihatnya kehidupan kita hari ini kelihatannya makin lama itu makin sulit. Mungkin ada kalanya kita juga bisa tanpa sadar ataupun sadar kita mengetes Tuhan. Saking kita tuh frustrasi dengan kondisi dan keadaan yang ada. Ya, kita mempertanyakan Tuhan, Tuhan, Engkau tuh sebetulnya ada atau tidak ya? Saya mengalami kesulitan yang begitu besar dalam hidup saya. Kalau Tuhan ada, coba Tuhan selesaikan masalah saya sekarang dong. Kan Tuhan berkuasa. Misalnya, mungkin kita bergumul dalam hal keuangan. Apa sih susahnya buat Engkau Tuhan untuk memberikan saya itu rezeki yang banyak? Setiap hari ini saya dak-dikduk Tuhan dengan masalah keuangan. Kalau Engkau berkuasa berikan padaku Tuhan cepat. Lalu mungkin juga kita bergumul dengan persoalan lain, kita bertanya-tanya pada Tuhan, kenapa ya saya harus mengalami masalah rumah tangga sampai seperti ini ya Tuhan, berat sekali ya masalah rumah tangga saya. Kenapa ya Tuhan, saya harus mengalami masalah dalam pekerjaan sampai seberat ini ya. Kenapa saya begitu susah Tuhan cari kerja, saya di PHK. Kenapa saya begitu susah cari jodoh ya Tuhan, gak dapet, udah mencari. Kenapa Tuhan saya mengalami sakit penyakit seperti ini? Kenapa ya Tuhan? Kalau Engkau mampu ya sembuhkan dong, buktikan Engkau berkuasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita berani mengetes Tuhan, mencobai Tuhan, sebenarnya itu menunjukkan betapa kita tidak menghormati Tuhan. Ya, maaf bahasa kasarnya itu adalah kurang ajar terhadap Tuhan. Bangsa Israel di sini dapat dikatakan, mohon maaf ya, kurang ajar terhadap Tuhan karena berani-berani mengetes Tuhan dengan seenaknya. Apa yang membuat bangsa Israel menjadi seperti itu? Berani sekali mengetes Tuhan. Karena mereka itu tidak sungguh-sungguh di dalam mereka mengikut Tuhan.
Yang mereka pikir ya setelah keluar dari bangsa Mesir, setelah keluar dari perbudakan Mesir, oh mengikut Tuhan itu enak. Bakal enak terus hidup kita ketika kita mengikut Tuhan. Oh, ketika mengikut Tuhan, hidup kita itu tidak akan ada masalah lagi. Hidup kita itu tidak akan susah lagi. Nah, inilah mentalitas inilah yang sedang Tuhan perbaiki. Tuhan sedang memperbaiki mentalitas umatnya agar mereka tuh layak masuk ke dalam tanah perjanjian yang Tuhan janjikan itu. Ya kalau masuk tanah perjanjian dengan mentalitas yang seperti ini belum layak, belum pantas menikmati tanah perjanjian yang Tuhan sediakan itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika kita mengikut Tuhan itu karena ada maunya, ada sesuatu, ada udang di balik bakuan, udang di balik batu seperti itu ya. Entah itu kita mengikut Tuhan karena ada maunya, oh nanti kalau mengikut Tuhan pasti rezeki saya tuh bertambah banyak, materi makin berlimpah. Oh kalau mengikut Tuhan nanti saya ikut kecipratan, tenar gitu ya. Nah seperti waktu zaman-zaman murid Yesus, banyak di antara mereka mengikut Tuhan tuh pengen kecipratan tenarnya Tuhan Yesus begitu ya. Oh kalau ikut Tuhan pasti bahagia selamanya. Dijamin. Motivasi-motivasi yang salah pasti akan membuat kita kecewa mengikut Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hidup bahagia, hidup enak itu boleh. Itu tidak dilarang. Semua orang menginginkannya. Bapak Ibu Saudara, siapa sih yang tidak mau? Semua menginginkannya. Tapi jangan pernah menjadikan itu sebagai alasan utama kita, motivasi utama kita untuk mengikut Tuhan Yesus. Karena dijamin pasti kita akan kecewa kalau itu yang menjadi motivasi kita. Tuhan mau agar ketika kita mengikut Dia, kita ikut dengan sepenuh hati. Sepenuh hati, full heart. Semua hati kita tuh untuk Tuhan. Ya, entah kita senang, entah kita susah, kita mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Itu yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin di masa sulit seperti sekarang ini, ya di mana kita nggak tahu pandemi kapan berakhir, di masa sulit sekarang ini, mungkin Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk memasuki suatu tanah perjanjian yang Tuhan sediakan untuk kita. Mungkin Tuhan sedang memperbaiki karakter kita. Mungkin ada karakter kita yang masih buruk, entah itu keegoisan kita, entah itu mungkin sifat yang materialistis, ketidakjujuran, kesombongan, kemalasan, dan masih banyak hal lainnya. Mungkin Tuhan sedang memperbaiki karakter kita. Mungkin Tuhan di situ sedang membentuk kita, memperbaiki karakter kita supaya karakter kita itu semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Supaya kita dilayakan untuk menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan di masa mendatang. Untuk memasuki tanah perjanjian, bangsa Israel itu diuji berkali-kali oleh Tuhan. Tuhan menuntut ketaatan dan keyakinan iman. Itu yang Tuhan tuntut. Sama hari ini juga kepada kita yang hidup di zaman ini sebagai umat Tuhan di zaman sekarang ini. Tuhan juga menuntut ketaatan dan keyakinan iman kita. Tetap sama. Tuhan mau kita itu taat. Taat seperti si Musa ini. Ketika Tuhan berkata kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, bahwa beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawa juga di tanganmu itu tongkat untuk memukul sungai Nil dan pergilah. Ya, ditekankan di sini pada ayat ke-6, aku Tuhan di sini. Aku Tuhan akan berdiri di sana di depanmu. Ya, jalan bawa bangsa itu di depan engkau. Aku yang berdiri di depanmu. Ketika Musa mendengarkan suara Tuhan, dia langsung lakukan apa yang Tuhan mau. Ya,
dia nggak berkata begini sama Tuhan, Tuhan ngapain kalau gitu, kan engkau udah berdiri tuh ya di depan ya. Ya udah Tuhan, engkau aja Tuhan, aku nggak usah repot-repot Tuhan, kan engkau berkuasa Tuhan, Tuhan aja yang lakukan. Tuhan kan nggak perlu aku kan, Tuhan bisa lakukan sendiri. Tapi Musa tidak seperti itu. Musa itu nggak neko-neko gitu ya. Kalau orang sekarang bilang Musa itu nggak banyak bacot gitu ya. Tuhan suruh apa udah langsung lakukan, nggak neko-neko. Kita juga ketika mengikut Tuhan, beriman kepada Tuhan, kita juga jangan neko-neko. Tuhan bilang apa, kita lakukan saja. Karena apa? Kita percaya Tuhan itu sempurna, Tuhan itu sempurna dalam kebaikannya. Nggak mungkin lah dia melakukan yang tidak baik kepada kita. Nah demikian juga dalam hidup kita. Tuhan mau kita terus taat pada kebenaran firman Tuhan ini. Ya, maka dari itu setiap hari sebetulnya kita itu harus membaca Alkitab kita setiap hari. Kenapa? Supaya kita itu semakin mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Supaya kita itu peka untuk mendengar suara Tuhan. Ya, orang kalau misalnya nggak pernah baca Alkitab, dijamin dia itu nggak akan pernah taat pada Tuhan. Nggak mungkin. Ya harus ada kesetiaan, ketaatan untuk senantiasa berelasi dengan Tuhan lewat pembacaan firman Tuhan itu setiap hari. Karena kalau misalnya kita nggak pernah baca Alkitab, bagaimana kita bisa peka mendengar suara Tuhan? Bagaimana kita bisa taat sama Tuhan kalau kita aja nggak tahu Tuhan ngomong apa sama kita? Begitu. Bapak Ibu Saudara, ketaatan pada Tuhan itu harus dimulai dari relasi pribadi yang dekat dengan Tuhan. Harus dimulai dari situ. Maka setiap hari kita sebetulnya harus menyediakan waktu untuk memiliki relasi pribadi dengan Tuhan. Harus ada. Ya. Sesibuk-sibuknya kita, kan Tuhan kasih kita 24 jam. Sesibuk-sibuknya bolehlah 15 menit relasi pribadi dengan Tuhan. Kalau bisa sih 30 menit sampai 1 jam ya. Tapi kalau sesibuk-sibuknya kita cobalah 15 menit kita sediakan waktu buat Tuhan. Tuhan kasih 24 jam kepada kita semua, waktu yang sama. Nah kemudian Bapak Ibu Saudara, ketika bangsa Israel memperoleh kemenangan melawan bangsa Amalek, Musa berkata, ya sebagai penutupnya dikatakan Jehovah Nisi dalam bahasa Ibrani. Tuhanlah panji-panjiku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setiap masalah atau persoalan yang kita hadapi, kita harus ingat ya bahwa Tuhan itu jauh lebih besar, jauh lebih berkuasa dibandingkan masalah kita. Masalah kita di hadapan Tuhan cuma segini. Tuhan itu berkuasa sekali, besar sekali. Kecil itu masalah kita di hadapan Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara, kita harus percaya, harus taat pada Tuhan. Sekalipun kita menghadapi persoalan-persoalan hidup, entah itu persoalan ekonomi, persoalan keluarga, atau relasi dengan sesama kita yang terganggu, persoalan mencari jodoh, mencari pekerjaan, rumah tangga dan sebagainya. Banyak sekali persoalan dalam hidup ini ya Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan mau kita itu senantiasa bersandar pada Dia, percaya, taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sebagai manusia kita tetap harus melakukan apa yang harus kita lakukan. Tanggung jawab kita itu tetap harus kita lakukan. Bukan kita begini, udah deh Tuhan tuh masalah aku selesain aja sama Tuhan, aku mau tidur Tuhan. Enggak begitu. Kita harus lakukan bagian kita sebaik mungkin yang bisa kita lakukan. Selebihnya Tuhan yang akan menyempurnakannya. Ya, seperti ini Musa, Harun dan Hur. Tuhan kan mau angkat tangan gitu, itu yang Tuhan bilang, angkat aja tangannya, begitu. Nanti tiap tangan yang terangkat, bangsa Israel menang. Kalau tangannya turun, Amalek yang menang, kamu kalah. Tuhan cuma minta itu, ya mereka lakukan. Nah dalam hidup kita juga kita harus belajar untuk taat. Taat untuk mendengar suara Tuhan berbicara pada kita. Apa yang Tuhan katakan pada kita? Lakukan. Tuhan mengatakannya lewat kebenaran firman-Nya, lakukan. Ya. Nanti kita akan melihat rencana Tuhan yang begitu indah yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhanlah panji-panji kita. Tuhanlah Jehovah Nisi kita.
yang akan menolong kita itu tepat pada waktunya. Mungkin Tuhan menolong kita itu nggak selalu seperti bayangan kita. Nanti begini ya, begini. Bisa aja sih, tapi nggak selalu begitu. Tuhan kan berkuasa, Tuhan punya cara. Kita juga nggak berhak untuk mengatur-ngatur Tuhan. Ya, siapa kita coba di hadapan Tuhan? Ya, Tuhan itu akan menolong kita, ingat, tepat pada waktunya. Nggak pernah terlambat, nggak pernah terlalu cepat. Tapi on time, tepat pada waktunya. Kalau kita mengalami masalah, katakan Tuhan panji-panjiku. Tuhan yang kita sembah sama dengan Tuhan yang disembah oleh Musa ribuan tahun yang lalu. Ya, sama. Musa mengatakan Tuhan panji-panjiku. Demikian juga kita, katakan Tuhan itulah panji-panji dalam hidup kita. Dialah yang memberikan kemenangan pada kita. Ya. Ketika kita betul-betul setia untuk percaya dan taat pada Tuhan dengan segala keyakinan iman kita di hadapan Tuhan, maka kita akan mengalami kemenangan iman ketika kita percaya dan taat pada Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, inilah kami di hadapan Engkau. Kami sadar ya Tuhan, begitu banyak persoalan yang dihadapi oleh setiap kami dalam kehidupan kami ya Tuhan. Masing-masing memiliki bebannya sendiri-sendiri. Tuhan, kiranya Engkau boleh menolong setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami persoalan-persoalan hidup. Tuhan yang terus menguatkan. Di tengah tantangan dan juga godaan, biarlah Tuhan yang menguatkan iman setiap kami, supaya kami tidak jatuh ya Tuhan di dalam dosa. Kami juga menyerahkan untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang mengalami kesulitan ekonomi, jemaat-Mu yang mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, yang menantikan keturunan, dan juga mereka yang memiliki masalah rumah tangga beserta masalah-masalah lainnya. Mohon belas kasihan Tuhan, Tuhan membukakan jalan bagi mereka. Berikanlah kepekaan agar mereka dapat melihat jalan yang Tuhan sediakan. Agar mereka dapat mendengar apa yang Tuhan perintahkan. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang bergumul dalam sakit penyakit. Mohon belas kasihan Tuhan agar kiranya Tuhan juga boleh memulihkan, menyembuhkannya. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan untuk kondisi bangsa dan negara kami di tengah pandemi COVID ini. Tolong ya Tuhan berkati pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar mereka diberikan hikmat bijaksana di dalam menanggulangi persoalan COVID dan juga pemulihan ekonomi. Berkati agar vaksin yang ada dapat didistribusikan dengan baik sehingga betul-betul dapat memutus mata rantai penyebaran corona di negara kami ini. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang terkena bencana alam. Kiranya Tuhan Kau boleh memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka. Berkati juga untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mereka menyalurkan bantuan untuk saudara-saudara kami yang terkena bencana. Tuhan yang berkati, Tuhan yang pimpin agar mereka juga dapat segera pulih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan untuk bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, apabila mungkin ada hal yang tidak berkenan ya Tuhan dari bangsa kami, ampunilah bangsa kami ya Tuhan. Pulihkan kembalilah bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya seluruh doa-doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tiba saatnya kami akan memberi persembahan, tapi sebelum itu kami akan membacakan nas pengantar, yaitu di dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sebelum kami memberi persembahan, kami akan memanggilkan sebuah lagu, yaitu Ku Persembahkan Tubuhku.
ku sembah Kau. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, ku persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Mari Bapak Ibu kami bangkit berdiri, kita akan persembahan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di kerajaan surga yang mulia, kembali hamba menghadap kehadirat-Mu untuk mengucapkan segala puji dan syukur. Terima kasih Bapa, di mana Engkau telah memimpin jalan kebaktian hingga pada saat ini Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami memberikan sebagian dari berkat-Mu yang Engkau telah berikan kepada kami ini Bapa. Terimalah persembahan kami ini, kuduskan untuk bisa menjadi alat di dalam gereja-Mu ini Bapa. Bapa, ajarilah kami untuk memberi yang terbaik buat Engkau, karena semuanya itu berasal dari Engkau. Dan ampunilah Bapa segala dosa dan kesalahan kami. Semuanya ini kami serahkan hanya ke dalam tangan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur Tuhan telah memimpin persekutuan keluarga wilayah pada malam hari ini. Mari kita akhiri ibadah kita dengan satu keyakinan yang kokoh bahwa Tuhan adalah gembala kita yang baik. Ia selalu dan senantiasa memelihara, menyertai, dan menjaga hidup kita. Kita jalani hidup dan kerja kita dengan baik di dalam pimpinan, kasih, dan kuasa-Nya yang kekal. Kita nyanyikan pujian pengutusan, jaminan mulia. Kita nyanyikan ketiga baitnya. Jaminan mulia dinyatakan, Yesus milikku yang abadi. Darah-Mu Tuhan menghapuskan semua dosa kami. Kami masyurkan, kami nyanyi, memuji Yesus tiada henti. Kami masyurkan, kami nyanyi, memuji Yesus tiada henti.
Yesus tiada henti. Kami masyurkan, kami nyanyi, memuji Yesus tiada henti. Kami berserah pada Yesus, dalam diteguh, diteguhkan, sambil menunggu, mengharapkan kasih-Mu Yesus dicurahkan. Kami masyurkan, kami nyanyi, memuji Yesus tiada henti. 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 Memuji Yesus tiada henti. Memuji Yesus. Haleluya. Jemaat kekasih Kristus, mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita kasih karunia serta damai sejahtera sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.